lagi dengan kami. Di malam hari ini kita akan mempresentasikan project yang telah kita kerjakan, yaitu Jinggo dengan Jinggo. Untuk project yang kita bangun ini adalah toko Gaman, sebuah toko digital yang dibangun menggunakan Jinggo. Terus juga ini nanti akan aku share dokumentasi lengkapnya. Nah, di sini platformnya bisa di Windows, Linux, Mac OS. Ini dokumentasi lengkap. Ini panduan latar belakang, metodologi pengembangan, model SDLC. Ini latar belakangnya dirancang dengan full stack khusus untuk menjual alat pertanian kepada petani dan retail di wilayah Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Ringkasan proyeknya kita namain dengan toko Gaman, yang awalnya itu dibuat dari Agristore, itu versi pertama. Terus ada ini tipenya e-commerce application full stack. Target usernya ini petani dan retail alat pertanian di Blora dan sekitarnya, tapi kita lebih ke Ponorogo sih, udah jalan. Produknya ada sapi, cangkul, dan roda, parang, nampak, dan lain-lain. Fitur utama katalog produk, keranjang belanja, check out, review, analysis dashboard, arsitektur, dual server, Jinggo, dan juga VS API. Metode pengembangan kita menggunakan metode SDLC, Software Development Lifecycle. Ini ada kurang lebih bagannya. Sprint 1 pertama kita buat setup dulu, kedua, ketiga, dan selanjutnya kita testing terus. Untuk versi pertama kemarin itu kita menggunakan kurang lebihnya ini kemarin. Bahasa pemrogramannya kita awalnya pakai Jinggo 3.11, tapi terakhir kita update ke 3.12 karena convertibility ya, lebih enakan pakai 3.12 menurutku. Terus backendnya pakai Jinggo terbaru kayaknya, yang 5.2. Ini web framework utama. Selanjutnya ada REST API, Jinggo REST Framework, membuat RESTful API endpoint, API proxy, fast API, terus ASCII server, database pakai SQL3, frontendnya pakai Tailwind CSS, frontendnya Alpine JS, dan dynamic update, HTML driver, Ajax interaction. Chartnya pakai Charts, admin UI-nya kita pakai Jinggo Unfold ya. Sebelumnya kan dipakainya Jasmine. Nah, ini kita pakai yang terbaru, yang lebih bagus dari Jasmine, Jinggo Unfold. Authentication-nya pakai Jinggo Out. Terus image pakai Pillow untuk manajemen gambar nanti untuk upload. Static fill pakai with noise. Environment-nya pakai python.env. Analisis kebutuhan pertama kita dianalisa dulu, kita kemungkinan apa aja yang dibutuhkan. Ini semuanya udah ada sampai non fungsionalnya treatment. Use case diagramnya ini kurang lebihnya seperti ini use case-nya. Jadi ada 2 tier, pertama customer sama admin. Untuk kitanya ini ada guest-nya. Guest ini bisa tamu itu bisa mengakses 3 halaman aja, browser produk, search and filter, view product detail. Tapi untuk check out ataupun itu kita batasi semuanya di use customer. Admin sebenarnya juga belum dibatasi ya, karena dia masih bisa check out. Desain sistem ini pakai arsitektur 2 server. Ini terus kita masuk ke diagram arsitekturnya kurang lebih seperti ini. User browser, Jinggo server. Untuk servernya pakai port 8000, API-nya pakai port 8001. Lalu check out, desain database ERD-nya seperti ini, relasinya, edit relation diagram. Dilanjutkan dengan ini relasinya ya. Struktur folder proyek, kita proyeknya Agristore, root proyeknya INV virtual environment, Agristore project, Jinggo project. Ini Jinggo project config ya di sini. Terus ini ada produk, manajemen produknya, ini apps. Jadi apps-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 apps ya kurang lebihnya. Ini template-nya, Jinggo template nanti. Ya kurang lebih seperti itu. Ada env-nya buat nyimpan env. Terus tadi mana ya? Ini fast API-nya di sini tadi. Ini API service-nya berjalan di sini.
teknologi stack detail, backend stack. Ini keterangan yang digunakan. Terus front end-nya pakai ini. Terus lingkungan development, persyaratannya kita Python 3.11 ya. Ini karena awalnya kan aku build-nya pakai 3.11 tapi aku tingkatin ke 3.12 lebih comfortable. Terus pakai pip, Git optional, web browser, Chrome, Firefox itu bebas. Tag editornya pakai VS Code atau PyCharm. Untuk instalasi toolnya bisa pakai ini. Ini proses instalasi Django Python. Ini kalau Ubuntu Mac install Git optional, build aplikasi dari awal. Langkah-langkahnya yang lengkap. Nah, ini nanti bisa dilihat di project Agristore dokumen. Di folder dokumen ini full dokumen dari awal build ada, terus juga ada keterangan untuk yang versi sekarang. Jadi kurang lebihnya kita udah ada dua versi. Yang sekarang ini ada versi 2.0. Yang di awal tadi udah ada keterangannya. Proses konfigurasi dan dependensi setelah kita install ininya tadi semuanya, kita buat env. Ini kan buat env langkah development, terus kita install Django ini versi yang terbaru pakai 5.2. Ini cek versinya. Setelah itu buat Django project, Agristore project, jalankan development servernya di 8.000. Kita buka aksesnya di ini buat ngecek apakah sudah jalan. Selanjutnya ini ada konfigurasi dan dependensi, konfigurasi setting, install semua dependensinya. Langsung pakai aja, langsung pip install recruitment txt. Jadi nanti akan menginstal kurang lebih ada 20 lebih paket. Buat file env nya isi seperti ini. Langsungnya konfigurasi settingnya full ininya di allow semuanya. Jadi allow buat konfigurasi kan ada filternya, ada form, admin, out, session, message. Nah, ini terus juga yang paket-paket pendukung Django-nya diinstal semuanya. Kenapa nanti kalau nggak diinstal nanti error. Terus middleware ini juga perlu dikonfigurasi ya. Selanjutnya fase pembuatan aplikasi Django apps. Ini untuk apps-nya tadi ada kurang lebih ada 5. Ini buat order, app card, customers, report. Nah, ini baru nanti ditambahkan di setting 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Dan juga apps berhasil dibuat produk, order, card. Nah, terus kita fase pembuatan database dan model. Pada fase ini kita melakukan itu ya, pembuatan database dipakainya tadi di database-nya SQL3. Ini pakai import. Selanjutnya di kodenya sampai full, bisa dilihat nanti di model seperti lengkapnya akan kami tunjukkan setelah ini. Ini masih proses download install VS Code. Kalau udah modelnya udah semuanya, kita lanjutkan ke migrasi. Ini untuk perintahnya migrasi product, production, order, customer, report, card, atau sekaligus bisa ini make migration. Nah, nanti di sini bisa dilihat ya otomatis. Selanjutnya Python migrate untuk apply update ke database-nya. Terus kita masuk ke pembuatan super user admin. Di sini kita pakai aksi yang sederhana dulu. Admin @tokogaman.com, admin 123. Setup file framework. Ini untuk konfigurasinya supaya nanti bisa diakses ya. Karena tadi itu kurang lebihnya pakai localhost tuh bisa, tapi pakai yang 127 ini nggak bisa ya. Karena belum dikonfigurasi di sini. Set data awal. Ini kita ada 5 kategori, 20 produk, membuat akun admin sukses, sudah jalan semuanya. Kalau udah kita masuk ke fase pembenaran konfigurasi view URL sama template. Nah, di sini kita buat view dari langkah-langkahnya. Nah, bisa dilihat view yang pertama ini untuk apps ya, masing-masing apps dikasih view-nya supaya bisa diakses. Terus konfigurasi di root URL ini juga penting. Kalau nggak dikonfigurasi di sini nanti nggak bisa diakses. Langkah selanjutnya ini buat template
Dan kodenya ini nggak lebih dari 200 kode, baris kode nggak boleh, biar nggak ada spaghetti kode. Selanjutnya ini fase 6 REST API, Django REST Framework, membuat REST API dengan DRF. Ini langsung aja. Selanjutnya buat view sheet, daftar API URL, daftarkan, verifikasi API dijalankan di ini servernya dan API produk. Tapi ini sebenarnya jangan di 8000. Oh, ini kalau nanti bisa bentrok. Verifikasi API ini nanti dicek API-nya. Selanjutnya ini faster API layer, membuat faster API proxy dan analisis layer. Konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya jelaskan fase API server di port ya, ini tadi biar nggak bentrok kan, kita taruh di 8001. Akses suara documentation ini buat ngecek sebagai UI roaddoc. Terus fase admin dashboard, ini konfigurasinya, panel adminnya, model admin buat dashboard analistik, ini untuk analisa nanti. Tapi di sini belum ada diagramnya. Mungkin di versi selanjutnya bisa ditambahkan diagram. Testing and development presentation, ini cek deploy, ini langsung dari Python-nya ya semuanya ya. Selanjutnya buat run, ini untuk auto running supaya ini buat mempermudah biar kita nggak usah ngetik komen-komen lagi, jadi langsung klik langsung login. Ini jalankan semua server. Ini ringkasan perintah-perintahnya, ini nanti bisa diakses di HTML, HTML. Selanjutnya sampai habis troubleshooting. Referensinya kita pakai ini, ada referensi semuanya, referensi Django, RESTful API, Fast API, Tailwind CSS, Alpine JS, dan terus selanjutnya. Nih versinya 2.1.0, mungkin bisa apply patch untuk update terbaru. Kita cek dulu apakah sudah selesai. Ya, VS Code-nya udah terinstall. Kita buka dulu foldernya. Sementara kita bersihin. root foldernya itu agristore, terus di dalamnya ada env, agristore project, API service, art, customer, doc, media, order, product, report, static, template, env. Itu juga ada hasil screenshotnya. Ini hasil screenshot
run devbat ini untuk menjalankannya. Ini kurang lebih isinya seperti ini. Jadi nanti kalau di running dia otomatis bisa menjalankan ininya. Sekarang kita coba untuk jalankan. Run devbat. Nah ini untuk jalankan, ini otomatis nanti jalankan dua terminal langsung. Kita tunggu sampai jalan. Yang satu itu buat Jingbo, yang satu sama untuk Fast API. Wah kebanyakan jadinya. Kesalahan ini sebenarnya nggak dijadiin pop up tapi ditaruh tengah, pemaksaan. Lebihnya ini seperti ini tampilan awal untuk akses Jinggo-nya, web hasil Jinggo. Hanya ada tersedia tiga navigasi. Lumayan hanya melayani sekitarnya. Untuk gambarnya ini belum diupdate ya. Masih ada satu yang jadi gambarnya. Ini untuk apps produk. Aduh, API-nya nggak jalan guys. Nah, ini udah masanya. Nah, ini gambarnya belum diupdate ya, jadinya seperti ini. Untuk kalau masukin keranjang ini perlu login. Dilihat detail-detailnya. Tambah keranjang dia nggak bisa, harus login. Nah ini login untuk check out. Nah ini mungkin kesalahan sistem gitu nanti. Karena kalau di ini sistemnya coba masuk ya. Sorry kalau nge-lag masuk.
kendala juga itu yang belum diimplementasikan tuh satu barang satu ongkir. Harusnya kan kalau satu alamat kan satu ongkir tuh. Nah, ini belum diupdate ini. Ini untuk filter-filternya bisa dilihat di alat konversi. Iya, belum di itu. Jadi dia ngambil datanya itu diambil dari waktu pertama kali registrasi. Jadi waktu awal registrasi nih. Jadi kan ini ada alamatnya nih. Di waktu registrasi lah di sini. Alamat lengkapnya harus sesuai. Contohnya ini Blora. Kota Blora. Nah, ini harus disesuaikan. Jadi dia itu langsung ambil data dari database untuk menentukan ongkirnya. Jadi dia ngambil dari database. Berapa ya? Telah disesuaikan untuk per daerahnya Kota Blora, Jepon, Ngawen. Nah, ini sudah disesuaikan semua dengan tarifnya. Kalau seperti itu untuk ini yang paling murah. Baru dia terupdate. Statusnya menunggu pembayaran. Ini kode ordernya, pesan ARD ini kodenya, terus tahun, ini bulan, ini tanggal, ini kode barang. Kita sekarang masuk ke menu admin yang udah dibuat itu. Ada konfigurasi yang lumayan cukup kompleks. Di antaranya itu, nah ini di panel admin. Ini sebenarnya mau diintegrasikan sama mesin jembreng, tapi belum. Wah, analisa listriknya.
gambar terbaru tapi nggak terdisplay karena ini mungkin masih itu ya, masih terpisah sistemnya. Nanti kita di patch lagi, kita perbaiki. Review pelanggan ini yang jadi kendala ya juga ya, review pelanggan ini kan punya pelanggan di panel admin ada. Nggak apa-apa lah. Ini dan untuk menampilkan semua daftar pesanan yang sudah ada di sini, ini bisa dirubah status paymentnya. Jadi masih manual sebenarnya. Statusnya di bawah. Di mana ya? Bisa di sini juga sebenarnya ini nggak bisa, ini harusnya nggak bisa diedit. Nanti mungkin kita apply patch supaya memperbaiki kesalahan. Untuk statusnya di sini, ini bisa diganti statusnya, harus ganti manual. Ya, masih pengembangan. Kembali lagi ke tampilan awal. Ini ada untuk konfigurasinya. Nah di sana lihat situs. Admin itu ada konfigurasi sendiri sebenarnya di profil. Baterai habis ya. Bisa ke update gambarnya tapi gambarnya terlalu besar.